Kali ini saling hajar jarak jauh TPUA yang somasi Jokowi hingga Sylvester yang datangi Polda saling sindir soal kasus masing-masing. Sylvester sampai baca catatan dosa-dosa Roy Suryo, katanya niat banget ya termul yang satu ini. Dia membantah isu yang dilontarkan seorang intelijen palsu atau Roy Panci yang mengatakan bahwa saya terdeteksi di Batam dan akan melarikan diri. Ya, jadi itu yang saya bantah, bahwa saya bukan seperti Roy Suryo yang ketika dulu 2 tahun lalu masalah Stupa Borobudur, ketika ingat nggak, mau ditahan oleh Polda Metro nih, pakai kursi roda dan juga pakai penopang leher ya. Jadi intinya bahwa Roy Suryo sok menjadi intelijen mendeteksi saya di Batam itu karena sebenarnya saya bicara sama teman-teman media. Waktu saya diundang, saya bilang saya nggak bisa, saya lagi di Batam. Hari ini masih melihat ada seseorang yang bergentayangan dan berkuar-kuar di Mapolda Metro Jaya yang dikenal dengan nama Si Plester. Ya, saya nggak tahu nama lengkapnya, yang penting dia Si Plester. Memang harus diplester mulutnya. Ya, karena apa? Karena sesuai dengan surat yang kami ajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan itu kami konfreskan di depan patung Dewi Keadilan, yang Dewi Keadilan itu ditutup matanya supaya benar-benar bisa adil tanpa memandang apapun. Kami masih menunggu jawaban dari Kejaksaan Negeri. Karena apa? Kalau memang Si Plester sudah mengatakan sudah menjalani hukuman, kapan, hari apa, tahun berapa, dari bulan mana, saya bulan mana? Selain Roy Suryo itu banyak sekali dosa-dosa dia ya, penuh problem hidupnya, mulai dari Dewa Panci, di penjara 9 bulan karena memes Stupa Borobudur, salah naik pesawat, ngamuk-ngamuk, akhirnya diturunkan, ya kan, salah menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus melaporkan Menteri Agama tapi ditolak di Polda Metro Jaya, terus Nusron Wahid mengskatnya Roy Suryo masuk kategori orang fasik yang selalu datang dengan membawa berita kebohongan dan tidak jelas karena tuduhan bohong Roy atas penggunaan 3 mikrofon waktu debat di Mas Gibran ya. Terus membohongi penyidik Polda Metro Jaya pura-pura sakit ketika akan ditahan dengan memakai kursi roda dan penyangga leher di kasus memes Stupa. Terus mengejek ucapan lebaran Pak Jokowi, kata netizen bilang Roy sensitif kalau ada gambar Panci ya. Terus Roy mengklaim bahwa foto toples yang beredar adalah milik Artika Sari Devi, Miss Indonesia 2004. Namun foto tersebut ternyata milik seorang waria asal Thailand. Ya, jadi kita mempertanyakan keahlian dia sebagai ahli telematika. Terus Roy Suryo juga dilaporkan polisi oleh Ramasari dan Sarah Asari karena diduga menyebarkan foto pribadi mereka yang sedang mandi. Roy tanpa malu-malu menghubungi Luluna Maya untuk terlibat dalam kasusnya. Roy ribut dan bikin malu di bandara karena memaksa naikkan 6 bagasi ke pesawat. Ya. Terus Roy juga tidak membayar ketika makan di warung Rawon Setan di Jalan Embong Malang, Surabaya. Terus Roy pernah ribut dengan Maya Estianti, akhirnya Maya marah dan memperingatkan Roy agar jangan jadi tukang fitnah. Karena seharusnya dia dihukum 1 tahun 6 bulan sesuai dengan putusan kasasi. Bahwa dia sudah menjalani hukum, bahwa dia sudah menjalani pengadilan, ya mungkin menjalani sidang. Dan bahkan Pak Yusuf Kalla, Muhammad Yusuf Kalla, sangat baik maafkan mungkin. Tetapi yang jelas kita masih menunggu kapan dia dieksekusi menjalani hukuman. Makanya siang hari tadi dia koar-koar. Dulu RS ketakutan masuk menggunakan penyangga kepala. Yang mengenakan saya penyangga kepala itu rumah sakit resmi saya waktu itu. Dan itu saya pakai selama 1 bulan. Dan saya kesatria, saya masuk menjalani hukuman. Ya, bukan seperti dia yang lari dari tanggung jawab tidak menjalani hukuman. Itu lebih penting. Artinya begini teman-teman semua, izinkan kalau saya salah, bapak-bapak yang mengerti hukum, berarti semua statement dia maupun laporan dia di Polda Metro Jaya maupun kesaksian dia, kalau ternyata itu terjadi
dan dia harusnya masuk tahanan, maka itu tidak berlaku, tidak sah. Karena harusnya dia masuk tahanan, tapi kemudian dia masih bersaksi atau bahkan membuat kesaksian terhadap pelapor yang lain. Dan bahwa sampai saat ini, sampai hari ini, tuduhan dan penelitian abal-abal ya, karena saya melihat bahwa Roy Suryo Rismond ini nggak punya sertifikat ataupun kelayakan sebagai seorang peneliti, dan yang mereka teliti itu adalah hanya fotokopi atau foto digital di sosial media. Telah mengirimkan surat somasi pada Kamis yang lalu kepada yang terhormat Saudara Joko Widodo, yang terhormat di ya, alamat yang bersangkutan di Jalan Kutai Utara, RT 8 RW 7, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Ya. Jadi urusan ijazah palsu ini gagal semua nih, gagal semua ya teman-teman. Yang ada sekarang, ya kan, yang akan terjadi seperti tuduhan Bambang Tri dan Gus Nur. Yang menjadi persoalan adalah manakala Saudara Joko Widodo menuduh, memfitnah, menyatakan bahwa ya cukup Pak, menuding, memfitnah bahwa ada orang besar di balik perjuangan klien kami yang berusaha mendudukan persoalan terkait ijazah palsu itu dengan pendekatan ilmiah. Nah, ini nggak mungkin bisa diteliti, karena yang harus diteliti itu adalah ijazah yang asli, yang otentik atau yang analog, baik ijazah yang otentik ataupun analog yang asli ataupun yang palsu. Nah, ini yang bisa diteliti seperti yang sudah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri, dan dikatakan bahwa ijazah ini asli. Terkait bahwa ini omong kosong semuanya, baik pemaksulan maupun isu ijazah palsu yang sekarang dikatakan diakui sendiri oleh Fadila bahwa ini adalah satu paket. Ya. Jadi baik isu ijazah palsu ini tidak ada dasar-dasar hukumnya, yang membenarkan ini hanya narasi dan framing jahat aja. Memang benar, pada 22 Mei 2025 yang lalu, Barreskrim Mabes Polri telah mengumumkan menghentikan penyelidikan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh TPUA dengan menyatakan hasil tes laboratorium forensik Barreskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo ini identik gitu. Kami tidak soal kalau hasilnya adalah identik, tinggal berikan akses kepada klien kami untuk juga ikut meneliti objek yang diteliti oleh Barreskrim, sehingga nanti kalau ternyata klien kami menyatakan identik, selesai. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik, dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kalla tidak pernah memberitakan di media. Dengan kemarin Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi, membuktikan bahwa pengelolaan kekuasaan negara selama 10 tahun Jokowi berkuasa, ini hukum kita dirusak. Oke. Ya. Untuk yang ijazah palsu ini, tuduhan kepada ijazah palsu, saya mau mengatakan bahwa urusan ini tuduhannya dari Roy Suryo CS, daripada TPUA, ya kan, daripada penggugat yang di Solo, Sleman, itu sudah selesai, ya kan. Ini, insya Allah, kami bertiga akan memberi kado yang sangat indah pada peringatan 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 yang akan datang, yaitu sebuah white paper, sebuah buku ilmiah yang bertuliskan ijazah palsu Jokowi. Pengacara Roy Suryo layangkan somasi ke Jokowi minta akses uji ijazah asli. Tim hukum kuasa Roy Suryo melayangkan somasi kepada Presiden ke-7 RI Jokowi terkait polemik dugaan ijazah palsu. Somasi ini disampaikan melalui konferensi pers di kantor SAY dan Partners Jakarta Selatan pada hari Senin. Ahmad Hosinuddin, kuasa hukum Roy Suryo,
menyampaikan bahwa pihaknya merasa nama kliennya dirugikan akibat pelaporan yang mengarah pada dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Ia menilai persoalan ini telah melebar dari ranah hukum ke wilayah politik yang memecah belah masyarakat. Ia menekankan bahwa segala hal yang berkaitan dengan hukum seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum, bukan melalui manuver politik seperti reuni atau polling opini publik.